Baik, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di channel saya, dan pada pagi hari ini saya mendoakan buat teman-teman semua yang menyaksikan video ini mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Terus juga selalu dalam keadaan yang mudah-mudahan Allah ridho terhadap jalan keislaman kita, dan juga sehingga kita bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala bersama-sama insyaallah, amin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada pagi hari ini saya ingin membuat video, dan ya sudah buat ya, Masya Allah. Jadi saya tertarik dengan salah satu komentar ya. Ada dari video-video saya ya, tapi ada yang berkomentar. Dia nggak tahu, katanya sih dari Malaysia ya. Jadi coba kita baca ya. Muslim wajib akui bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Oke. Justru jangan marah-marah, jangan ribut-ribut. Itu pilihan masing-masing. Oke, baik. Nah, aku asal Malaysia. Aku tinggalkan Islam bukan karena Bible, tapi hasil dari studi yang mendalam. Nah, karena aku percaya Quran, hadis, sahih, dan tafsir lah, aku tidak lagi percaya pada Islam. Oke. Banyak bukti dalam Quran, hadis, sahih, dan tafsir bahwa Islam agama buatan manusia, bukan wahyu dari Tuhan. Nah, ini komentarnya begitu ya, kira-kira ya. Berarti dia murtad ya teman-teman sekalian ya. Kita doakan pertama-tama, kalau kita melihat keadaan yang seperti ini, kita doakan semoga Allah berikan hidayah kembali untuk balik ke agama Islam gitu ya. Iya benar, buat bro ya, buat yang komentar nih. Iya benar bahwasanya Islam itu tidak ada paksaan, la ikraha fid din gitu ya. Tidak ada paksaan dalam Islam. Nah, kita pun berdakwah pun nggak ada maksa orang dalam beragama kan gitu ya. Kecuali misalnya ada agama tertentu lah ya, kita nggak sebut agamanya, misalnya dia datang ke rumah-rumah terus ngasih Indomie gitu kan ya, dan sebagainya. Nah, itu nggak boleh dalam Islam misalnya kayak gitu. Nah, itu nggak boleh dipaksa gitu kan ya. Itu pilihan masing-masing. Iya benar. Poin yang kedua adalah karena di dalam Quran, percaya bahwa Quran dan hadis adalah pokoknya tidak percaya Quran dan hadis gitu. Banyak bukti dalam Al-Quran dan hadis dan tafsir bahwa agama Islam adalah bukan agama buatan manusia gitu. Nah, sekarang kalau Anda bisa membuktikan itu ya, apa buktinya pertama gitu ya. Nah, fakta yang terjadi adalah Al-Quran itu adalah bukan buatan manusia. Itu yang terjadi kan gitu ya. Ternyata Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya tidak ada satupun manusia yang mampu ya membuat Al-Quran yang semisal gitu loh. Even itu Nabi Muhammad SAW, sekalipun itu Nabi Muhammad nggak bisa gitu ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu dia itu ummi ya. Ummi, dia tuh nggak bisa baca dan nggak bisa tulis, dan itu bukan sesuatu yang merendahkan beliau. Justru itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesucian Al-Qur'an itu sendiri kan gitu. Dan mana buktinya kalau Al-Qur'an itu buatan manusia? Nggak ada. Bahkan orang Arab pun nggak bisa bikin Al-Qur'an. Dan kalau Anda misalnya mau tahu fakta ya, Anda pergi ke Arab misalnya, itu banyak sekali orang Arab yang nggak bisa baca Al-Quran. Faktanya begitu. Padahal mereka orang Arab gitu ya, lahir di Arab, besar di Arab, tapi nggak bisa baca Al-Quran. Karena beda, bahasanya beda kan gitu ya. Bahasa Arab dan bahasa Al-Quran beda. Dan itu fakta ya teman-teman sekalian, itu fakta. Kemudian apa? Buatan Muhammad bukan buatan orang Arab juga bukan kan gitu ya. Itu sudah terbukti. Lalu buatan siapa? Ya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Dan yang paling penting adalah setiap apa yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah relate terhadap kehidupan gitu loh. Dan nggak pernah diotak-atik dan nggak pernah dirubah-rubah. Oh, tapi kan ada tafsir. Tafsir itu bukan merubah Quran gitu ya. Tafsir itu untuk memahami Al-Qur'an gitu. Hadis juga begitu sama. Kadang di dalam Al-Qur'an tuh ada perintah sholat, tapi di dalam Al-Qur'an
tidak dijelaskan bagaimana cara sholat. Nah, makanya ada hadis kan gitu. Ya. Jadi bukan berarti Anda bilang Quran karena ada tafsir dan juga ada apa namanya hadis itu Qurannya jadi salah kan, enggak kan gitu. Hadis dan tafsir itu untuk fungsinya untuk memahami daripada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Nah, sekarang kalau kita balik misalnya, ada nggak kira-kira kitab yang bisa direvisi? Faktanya ada kan gitu ya. Misalnya dari nggak boleh yang makan babi misalnya, terus tiba-tiba belakangan jadi boleh, asalkan babi jangan babi hutan kan gitu dan sebagainya macamnya. Itu dalam Islam ya dari dulu ya babi nggak boleh ya nggak boleh sampai sekarang gitu loh. Dan nggak ada yang membolehkan itu kan gitu ya. Dan nggak ada yang menghalalkan itu, nggak ada sampai sekarang, nggak ada kecuali dalam keadaan darurat kan gitu. Nah, makanya kalau misalnya Anda mau misalnya banyak bukti dalam Quran dan hadis sahih dan tafsir bahwa agama Islam buatan manusia, buktikan. Kan gitu. Buktikan. Saya di sini bukan berarti untuk marah sama Anda, enggak, tapi saya ingin meluruskan gitu. Meluruskan bahwa enggak seperti itu, enggak seperti apa yang Anda pikirkan gitu kan ya. Saya percaya bahwa kalau emang Anda benar-benar belajar gitu ya, benar-benar tadi kan bilang studi Al-Quran gitu kan ya. Kalau benar-benar belajar pasti Anda menemukan bahwa ya Islam agama yang benar kan gitu ya. Dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi bahwasanya Islam itu bisa diterapkan di aspek kehidupan manapun. Misalnya dalam segi individu saya misalnya sendiri dan juga kelompok misalnya. Itu bisa diterapkan. Apalagi negara juga bisa diterapkan kan gitu. Dan nggak ada satupun agama yang bisa seperti itu. Saya jamin nggak ada. Nggak ada satupun negara yang mampu untuk menerapkan sistem kehidupan di dalam bernegara, itu nggak ada kecuali Islam. Dan itu sudah terbukti gitu kan ya. Dari Rasulullah membuat negara di Madinah sampai ke 1924 ketika Utsmani itu runtuh kan gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita doakan lah ya, mudah-mudahan Mas ini yang dari Malaysia ini yang katanya studi Al-Quran ini gitu ya, masuk lagi ke dalam Islam atau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Paling tidak diberikan kemudahan untuk belajar dalam agama yang akan dianutnya kan gitu ya, supaya dia makin paham kan gitu ya. Banyak yang nggak masuk akal dan sebagainya macamnya. Mungkin itu teman-teman sekalian dari saya dan mudah-mudahan bermanfaat dari video kali ini. Kalau ada yang salah-salah mungkin teman-teman sekalian bisa tulis di kolom komentar dan mudah-mudahan kita bisa menguatkan iman bersama-sama insyaallah. Mungkin itu dari saya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.